Tahukah kalian saudaraku, bahwa ada seorang ulama besar kealimannya, kecerdasannya bukan hanya diakui umat Muslim saja, tapi non-Muslim pun mengakui kecerdasannya. Kecerdasannya, ya, beliau adalah Syekh Ibnu Arabi 1165 sampai 1240 Masehi, bergelar Muhyiddin, penghidup agama. Syekh Al-Akbar, guru besar, adalah salah satu sufi dan filosof Muslim paling berpengaruh dalam tradisi tasawuf falsafi. Lahir di Mercia, Andalusia, beliau dikenal dengan ajaran Wahdatul Wujud, kesatuan wujud, dan karya besarnya, Futuhat Al-Makkiyah dan Fusus Al-Hikam, yang mendalam dalam metafisika sufi. Berikut adalah biografi mendalam Syekh Ibnu Arabi. 1. Kelahiran dan latar belakang keluarga. Nama lengkap: Abu Bakar Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Al-Arabi Al-Hatimi As-Sai. Lahir 17 Ramadan 560 hari 27 Juli tahun 1165 M di Mercia, Spanyol, modern, Al-Andalus. Keluarga. Tumbuh dalam keluarga terhormat dan berpendidikan tinggi. Ayahnya adalah pejabat pemerintahan yang juga murid para sufi terkemuka. Masa kecil, beliau tumbuh pada masa dinasti Mu'akhidun dan hidup di lingkungan yang kental dengan budaya ilmiah serta spiritualitas. 2. Pendidikan dan perjalanan spiritual. Pendidikan awal, belajar ilmu-ilmu keislaman di Seville, tempat keluarganya pindah saat ia masih kecil. Momen tobat. Pada usia sekitar 20 tahun, Ibnu Arabi mengalami peristiwa spiritual tobat yang membuatnya meninggalkan kesibukan duniawi dan fokus menempuh jalan sufi. Guru spiritual. Beliau berguru kepada banyak sufi terkemuka di Andalusia dan Maghribi yang membentuk pandangan sufismenya yang mendalam. Sri. Perjalanan dan karya. Perjalanan. Ibnu Arabi melakukan perjalanan luas ke berbagai belahan dunia Islam, termasuk Tunisia, Mesir, Hijaz, Makkah, dan Turki. Karya terbesar: Futuhat Al-Makkiyah, penaklukan Makkah, ensiklopedia tasawuf yang sangat besar dan detail. Fusus Al-Hikam, permata hikmah, karya yang membahas hakikat ketuhanan melalui hikmah para nabi. Ajaran utama Ibnu Arabi sering dikaitkan dengan Wahdatul Wujud, kesatuan wujud, yang memandang Tuhan sebagai wujud absolut, al-wujud al-mutlak, dan alam semesta sebagai cerminan nama-namanya. 4. Wafat dan warisan. Wafat. Ibnu Arabi wafat pada 22 Rabiul Tsani 638 H. November 1240 M. di Damaskus, Suriah. Makam beliau dimakamkan di kaki Gunung Kasyun, Damaskus, yang hingga kini menjadi tempat ziarah. 5. Pengaruh dan gelar. Bukan hanya dalam kalangan Muslim yang mengakui kecerdasannya, tetapi dari pihak non-Muslim juga mengakui kecerdasan Syekh Ibnu Arabi. Syekh Al-Akbar, gelar kehormatan tertinggi yang diberikan oleh para sufi setelah wafatnya. Pemikirannya terus dipelajari dan memengaruhi tradisi pemikiran Islam, baik di barat maupun timur, menandakan posisi beliau sebagai guru terbesar atau guru besar tasawuf. Muhyiddin, gelar yang berarti penghidup agama, diberikan sebagai pengakuan atas kontribusinya dalam menghidupkan kembali pemahaman agama. Dr. Maximus, julukan yang diberikan oleh pemikir Kristen Barat yang merupakan terjemahan langsung dari Syekh Al-Akbar atau guru terbesar Al-Hatimi, merujuk pada nasab beliau yang berasal dari suku Arab. Tokoh tasawuf falsafi Ibnu Arabi dikenal sebagai pelopor tasawuf falsafi yang menguraikan konsep wahdat al-wujud, kesatuan eksistensi. Syekh Ibnu Arabi adalah seorang intelektual yang mampu memadukan kedalaman akal filsafat dengan pengalaman langsung hati. Tasawuf atau mistisisme menjadikannya figur unik dalam sejarah intelektual Islam. Al-Fatihah untuk Syekh Ibnu Arabi. Bila ada salah dalam penyampaian, mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like, share,
Dulur Tirakat, Sufi 23.